Lemak itu diolah sama empedu. Empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana, kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah udah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya? Karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh, nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, oke nggak pernah muntah kita. Iya. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu Nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya penuh. Buek. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk alasan. intinya. Ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut. Namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gedut, tapi gedutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. Gila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu kebanggaan. Itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurangin. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persen. Aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah, nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Hah? Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh tuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. butuh Jadi ketika hangat. kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua.
Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail dia. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan. enggak. Karena emang banyak Karena memang alkoholik. enggak, emang Iya, karena memang iya. banyak pertanyaan sama dokter. Ah, Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo lu. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, Dok. betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah, itu yang dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan, kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop, Oke. tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu better. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi Impas ya. sampai umur ya average ya, average ya, 40. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Kan aku nggak tahu tuh sama umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis banget. Wah karena alpukat itu, Tinggi protein ya dok. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym loh? This chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak curiga gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku alkoholik. mempelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Kenapa? Dites. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL dari alpukat tuh tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar,
ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pocai, wortel, pocai sawi terus wortel, 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, dua-duanya. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini. Gorengan. Mulai kan? Cari-cari dong. Tes dong. Nyompet enggak? Tes emosi dong ini. Tes emosi dong. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya. Goreng. Nggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren, Dok. Berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu maumu. Itu mau. Nanya ya. Ini itu mau. ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dong. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya, Mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Nah, bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini akhirnya ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak, Mas, daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa, Bos? Ya, pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak. Kulitnya bopeng sama jerawatan. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Kenapa? Enggak tahu nasi enggak. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu Nah, aja. di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap enggak boleh berarti ya. apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali lalu ya. Nah kan siapa tahu kan? Mungkin dok. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Nah, Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus, terus cuma minum airnya itu loh. Enggak paham dong. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. yang kayak Saya jeruk bisa begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air dong yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Jeruk juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal.
itu. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin, gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Bisa dihitung jari, bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, Iya. bukan jual gula pasir, kopi susu gula aren, es teh jumbo, es tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun. Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car, zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es, ya adanya sayur. Ya nggak ada tuh goreng-goreng bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Ini. Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Once, Zigas. Ya, mencoba versi perjuangan. Ada ini nggak dok? Kalau misalnya makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, manusia aja jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Iya. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, Iya. kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang Iya, sendiri. benar. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dulu, dok. Yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana, dok ya? Oh, Alkohol- sampai Iya. H+1-nya. Jadi nah, kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa aja. normal. Ya itu. pas, Pas segitu. Oh, kalau hangover terus Terus besoknya masih kondean, Iya. itu artinya Oke. alkoholnya masih nyisa di sini. Oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini, dok. Ini sering lagi. Mabok, Hah? tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya, Bor. Oh, kalau makan juga, dok. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih. Itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Oh. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong, iya dong, iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, Aloy. Saya temenin doang, dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu pas itu? fase emosional unstable, banyak pikiran. Apa banyak pikiran kau? Kemana-mana dia. Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung? Oh. Tak temenin? Nah, tuh temenin gue. Ya omelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai, terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal lu. Terima pajak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau dok, dia mau ntar.
Ntar mau ngecamp. Dia naik gunung dia. Ngecamp aja nggak usah naik gunung. Ngecamp kayak fan camping ke Batu Karas, ngecamp ke villa, terus live stream itu kan enak. Ya nggak usah live stream dok. Oh ya udah ngecamp aja nggak usah live stream, ngecamp lah. Pendata Dokter Tirta donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya, Top. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada Ada sering suka pesen donat. Ya. Oh. Tiap malam pesen donat dong. Tiap Sampai- pagi. Kalau ke pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? Kreme. Salah. Rambutmu biru loh. Kena cat tuh. Oh, aku tuh merokok 17 tahun. Aku tuh merokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif, dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuman dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totali berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti dok nggak? Ya, oh. Enggak maksudnya. Oh, jadi saya nyebelin. Enggak, maksudnya Ya emang sih. Ya, anaknya nyebelin. Lu lempar-lempar tiba-tiba. Terima dong. Anjing emang ini bangsa. Nah, ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool fans Liverpool makan. Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya gue ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 3/3 dok. Oke, ya puasa. Dok, saya mau nanya dok. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, Kak apa Nik? Sopan nih. Apa Nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok. Terus maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain. Masih. Nyari laser evil ya. Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Dia Ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus, Dok. Sehari 2 bungkus dok. Golden itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, follower putih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kau ya, jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul karena ada sentimen rokok di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok? Atau Melon. blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tuh tahu rasa. Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh, Bang. Lu tes dokter Tirta ya. Berani lu ya Lu drone. ngetes cicipe. Sabar. Puasa. 3/3. Puasa.
kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Lanjut dah. Ya IPL. Sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kan masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Iya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Dari Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar. Jadi. 9. Nah makanya. Kecil kan. Nah makanya kalau kita lihat. Lu makanya. Gak usah makan-makannya, Bu. Makanya kalau kita lihat. Entut 13, Jing. Kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela. Rokok tuh aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Iya. Awal mulanya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur, sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Kalau ngomong sumbeng-sumbeng ya juatas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget, kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air, uap kan. Nah kalau rokok, dia tuh sering batuk, karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru, orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam. Karena asapnya kebanyakan. Udaranya kebanyakan, jadi nyangkut di dalam, nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa, Dok, enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif, Oh. buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah tar. kalau orang zaman dulu itu kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Ya. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku mendukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76, Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu, Samsu, filter. ya. Cuman semakin Ice. zamannya kan jadi aneh kan, jadi Ya. putih, terus pakai yang filter coklat, terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek, Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik. diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ternyata ya.
Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overklaim. Rokok herbal. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti, Dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, lah berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa. Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget, harus dari dalam. Nah kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh udah berhenti. Nah minggu awal gimana tuh? remuk minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi banget gembrot jadinya. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Nggak, iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Setiap Orang orang di pasti sini aja mati. ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya gitu dok. Hanya contoh. Ayo terus nih. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, Pantes kok. dulu aku juga pernah berhenti ngerokok tuh, Dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare, Dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi itu normal ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efek nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasanya langsung mental, Bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang, Dok, yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh nggak, Dok? Nah, itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu tuh panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Maksudnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. Seipa dok, seipa saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu itu akan ngebuat langsung Pak. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Berarti bagus dong, Dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan.
Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua, terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik, kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan? Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua, karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Oh. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol itu gimana caranya alkohol itu secepat mungkin keluar lewat pipis. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di Supermarket. Ya itu bukan ya berarti ya? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini anjing gue nggak dapat nanti ya. Kita mau minta di-mute Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket itu bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 itu yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. Apa? Masa kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Itu Berlawanan ya? berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu soda apa? Soda water. Iya, soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. Enggak, kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya. Ya makanya ini juga. Aku FYI. sorry tak potong Iya. dulu. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya banget. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Kita sebut aja misal Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol. Gitu loh, Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge. Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, paling sering di Akta dulu aku. Tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu mabuknya beda-beda atau? Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. Iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Nggak bisa tak sebut ya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol, banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko tuh loh. Apa topi tequila yang logonya Meksiko tuh teman-teman netizen ada. Patron. Iya, patron ya. Patron. Bukan ya. Jose Cuervo. Iya, pokoknya Bukan. Ada yang tutup botolnya topi. iya betul kan. Tuh si tequila pokoknya simbolnya tuh Meksiko. Dan itu yang aku minum. Yang kedua si Macallan atau Singleton. Terus udah 2. Aku hindari vodka sama gin. Gin tonic tuh tak hindarin.
Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah, nggak kuat. Nah kalau Jagger aku minum tapi sambil dengerin musik rock itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Tapi kalau kamu intinya lagi have fun terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Dikit-dikit ya. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh botol sendiri, tapi chill sendiri, Dikit-dikit. chill dikit-dikit. Wah itu nggak kerasa sambil ngobrol. Enggak, tapi ada bedanya nggak? Apa? Sebenarnya mocil kita, cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa gitu. Nggak usah disebut sih. Ente ya? Oh, Udah kemalaman nih. tadi apa lagi? Telat nih, jam berapa nih telat nih, ayo. Ini udah botol sendiri, intensitas. Iya, kalau minum sebotol langsung kayak entek-entek gitu, Kamu nggak memberikan kesempatan ya nggak hati boleh. untuk chaos no. Jadi ibaratnya piye ya, lain terangke ya. Pakai Tiga, analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa nih? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin asik bajingan kan. Ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, Rai! Gua anjing kan? Ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sama orang-orang gini? Sabar, sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tai ya. Gua cuma akuariumnya Ikan. Nggak perlu Dia tanya. dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya, Begitu Emang kau ada ngomong, apa lagi? begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Nah, Tahu otak lu. iya. Jadi akuarium ikan, semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya lah. Iya benar. Nah, kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Itu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja itu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Ark balik. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang Kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali, itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos, itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau di mix itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa, lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, Iya. orang ini berarti memang benar pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dok, pedes. Kamu Nah, kalau Dok. traktir mahal ya? Mahal. Apa yang termalam lah? Oh mahalnya banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, cuk mitos sih cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat?
ini kan kok Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh nggak mungkin dong, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia Maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya, alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada kok, gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Enggak apa kayak Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendem banget gitu. Iya, gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa, wah kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sebotol iya, habis iya. beli lagi. Iya, Kalau langsung, wah, Banyak masalah tuh, Dok ya. gila. Masalah ya. Di botol sampai 6 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Gitu campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen Full face, sarung tangan. Ini lucu nih biasanya, Dok, lucu nih. Enggak, beneran. Lucu nih, biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya patah nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau kayak Nunes tuh dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak loh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang dia marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Dokter bilang semua ada tuh. Makanya tidak kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya alter ego yang anak kecil yang keluar. Yang ada rasional yang Nggak ada. keluar semua. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan jadi pendem aja mukulin orang, harus lega.
Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelar, kelarin. Itu tips. Kalau belum kelar, kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar, itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Ini terjadilah ya. Ya terjadilah, cuman harus kelar. Kalau masa lalu ini aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy, gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Buat kau, karena followermu gede banget cuk. Aloy HIV, seorang sih. Topiknya Itu yang ngomong mereka. Aloy HIV. satu tarikan. Kenapa sih harus dibaca kayak gitunya sih dok? Lah kebetulan baca. Jangan dibaca kayak gitu. Nggak usah ngegas. Gas. Itu bahas PMO ya, Cokli ya. Aduh. Cokli itu sebenarnya Bagus ya? Atau enggak dok? sebenarnya kalaupun nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat mimpi basah. Auto. Tetap karena sperma itu kan jadi gini, ini testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi, ini sperma sih penuh nih, harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde, nyerap jadi batu nanti keluarnya sendiri, jangan lewat mimpi basah, paham? Gitu. Jadi tanpa dicolin pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya Ayo dong kayak gitu dong. ini tahu nggak? Ini keselnya tuh apa? Main game. Enggak, orangnya tuh ngacengan mas. Enggak, aku paling janggal tuh efek buruknya ngacengan tuh adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau lihat bokep dulu. Jadi kamu akhirnya ngewek sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu, tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Iya. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus gitu. Nah itu bahayanya ngacengan tuh itu. Tiap ngacengan pusap aja. Pusap. Ngaceng pusap. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng pusap wah legal. Ngaceng pusap. Agak aneh kan? Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Basah pusap wah langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebayangan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Gitu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusap atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak maksud sih, jadi nggak enak aku artinya. Enggak dok. Aman. Ngaceng pokoknya pusap. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah top ini ngaceng nih. Oh iya, banyak dok. Sucuk mosok cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng. Cuk, itu kayak aduh kayak TikTok kan ngaceng ya. TikTok kan ngaceng ya. Tiap sekarang TikTok kan ngaceng pusap. Capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusap. Kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng push up tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut, push up lah. Dadanya jadi ya. Jadi. Gak ada doang tuh. Sterek. Iya, sterek kalau nggak push up, pull up. Ngangkat galon. Nah, tuh. Jadi nanti kan atletis. Terus ditanya temannya dok. Kenapa? Tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu. Iya gua ngacengan. Cuk. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngacengan gabut pasti cokli. Orang ngaceng kalau gabut tuh cokli, nggak ada habit lain dari pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka nerd dikit gitu kan. Nggak selalu sih ya. Dikit-dikit ngaceng tuh lo repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu cok. Jadi kalau buat Tawa mulu lu, yang rasa lu. Enggak lucu. Enggak apa-apa kalau iya juga. lihat di klub, wih cantik ngaceng nih orang kan tolol.
ngaceng di klub ya, push up di klub. Oh, usah di klub dia. Iya, mau gimana? Tololnya ke gua. Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba pusat ketawa kenapa sih? Ya, ngaceng lah. Nggak ada ngaceng. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi tuh. Capek soalnya kan. Yang ngaceng seminggu sekali kan, tiap jam. Aja nggak ngaceng tiap jam. Jadi buat cewek-cewek yang lagi ngedate, kalau tiba-tiba date kalian push up, kalian tahu kenapa? Ya? Ngaceng itu udah jelas. Ngaceng itu. Anjing lagi makan. Lagi makan. Bentar. Asu. Aku ngaceng. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah bertanya balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko sih. Niko juga seumuran kan? Aku enggak, aku 27 tuh. Oh iya? Nih, Ibot 28. 2 tahun ini 26. 26 kau. Main Dota ya kau? Iya. Oh, trademark. Cina rambut dicat itu Dota. Pro player dong. Bener kan? Iya, Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat Dota. Saya gitu juga soalnya. Oh, dulu. Kau umur? 7. Kok bisa sih? Tahu. Tahu dari YouTube, dari game. Dari game. main Game? bareng, iya. Dibaca-bacain semua. Dari main game bareng aja. Dari Dota, Valorant semua lah. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku subscribe beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Oh. Pas main Roblox tak pukulin. Wah, asu kok toksik gini, Roblox. Jancuk. Kau yang siapa ini sini live streaming Roblox sini? Gak ada. Pukulin dong. Gak ada dong. Babi. Orang nyari duit deh. Gak ada dong. Gak ada streaming. Nyari duit live streaming ya. Sumpah gak ada streaming Kenapa Roblox. namanya Mio? Miau Apa? ada teman-teman. Teman. Tuh subscribe anakku, Cuk. Cina. Awas ya kalau aneh-aneh. Cari rumahmu ya. Anakku follow itu. Anakku aja tahu Just No Limit. Anakku tuh tahu kau malah nggak tahu aku. Papa emang kenal Arab? Kenal. Ngaku-ngaku. Anjing. Anakmu dong. Oh, aku sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang ih keren ya, lucu ya. Oh tidak. Gak ada PR telat. Aku anjing. Lari kau. Lah, itu fisik harus. Fisik. Diawasin. Dia tuh follow YouTuber gamer-gamer. Aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah, PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kau kan. Kau kalau program anak hati-hati nih. PS5-nya itu kan ku tanam kartu kredit. Transaksi coy 1000 US beli game semua. Oke. Babi coy. Mana yang dibeli mahal-mahal pula. Minecraft itu kan edisinya aku pikir cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Sama itu kau yang live streaming Minecraft. Kau tuh di follow anak kecil. Tolonglah. Jangan ngajarin untuk beli yang aneh-aneh itu loh. Kere nih. Hargamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut? Enggak kan? Kau main apa kau? Kalau yang di live streamingin kalian apa? Udah enggak. Ikut Widah Basudara, minta game horor. Asu. Diomelin orang kerja anjing. Ya kerja yang pusing bapaknya ini. Mio, anakku tuh masih subscribe Mio, pokoknya selalu nomor 1. Gak tahu tuh apa sih ya. Sama itu, yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh. Pakai AI anjing itu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya, itu. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. YouTube. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau nge-live game? Dari Arab. Mana aja kita ikut aja. Enggak, itu pertanyaan anakku. Kalau gaming gitu, dapat uangnya dari mana sih, Pak? Ads. Dari kamu. Oh, dari AdSense ada. asu dari anakku nanti. Wajingan. Oh, Obit. Nah, itu tuh tahu semua tuh, Obit. Anakku tuh follow Obit juga, Mio, tahu kau, tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube papa baru 1 juta subscribernya. Baru 1 juta. Nggak terkenal amat. Ya, aku dibilang nggak terkenal amat. Kau kalau punya anak kan kemarin mentraktir anak-anak kecil kan? Iya, itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Alter ego pas lagi ini kumat semua. Mau musing kau. Itu yang kurasain. 2 lagi. Biasanya orang-orang kayak kita nih kalau punya anak kali 2 baru berubah.
kali 2. Nah dok, ini agak jauh dari Oh ini respect ya, nggak pada rokok. Wah dapat aplaus loh, nggak pada rokok, keren. ini agak jauh dari kesehatan ya dok. Masih berkecimpung gak sih di dunia fashion? Aku Sneakers kah? Atau- masih seneng, cuman belakang layar. Lebih seneng dagang. Oh udah nggak jadi influencer lagi nih. Iya ya Pak, karena rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih dok? Masih, koleksi masih 600 pair. Masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja. 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter-barter tuh sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah mega call, follower segini nggak bisa dok bayar ya kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini. Wah fitku segini ya bro. Nah kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa dok? Wah ini kok tiba-tiba toxic, bapaknya dikata-katain, bego lu, boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Ah, Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik, ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola, jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau? Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku dua tuh akhirnya berantem bertiga. Pukul-pukulan? Enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarinin ntar lagi berbuka sih. Personal nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh, itu mitos itu. Iya kak. Dia nggak tahu. Tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih, apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Nanti. Kilo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? jarang. Kalau kayak gini dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dari AdSense ada dok? Dari AdSense. Iya. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. We're genius. Royal. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun dok. Oh ya? WG udah Oh ya 9 kemarin tahun, kan? Yang Tomorrowland tuh dateng ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini dok, Oh ya? hitungannya. Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah, Ya kau kan? lu tahu jawab apa? Ya udahlah. Enggak tahu mau jawab apa. Arsenal itu ya. Ibot fans MU. Leaderbot keluarin, leaderbot apa leaderbot? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jot. Xavier Bias ya. Ya betul, jadi juluki Arab Xavier Bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka, lari dulu di Senayan. Oke. Cah, GBK dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya tuh loh. simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya? BMW ya? Enggak, Enggak. naik KRL. Oh serius? Wah keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan dok. Beneran? Tapi sepedanya mahal. Tapi sepedanya mahal. Iya, mahal dong. Langka dong, limited dok. Iya limited ya. Langka. Canon Limited. Canon Keluarin dong, taruh sini dong. Yang tertinggi tahu yang kita. Bisa sepedaan? Cepat. Itu selain Oh beda juga dia. Sepedaan juga? Dia pengen triathlon. Aku lari sih dok. Pengen triathlon ya? Ironman. Dia apa? Tadi limited. Kerinci ya? Seru ya? Saya belum lihat dari dia. Ada di depan. Oh super sick. Iya. Wah, cok cepet cok. Enggak, lu masuk. Super sick cepet cok. Enggak. Oh, super sick kan kok kan?
Super Six Evo kan? Enggak, ini kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai Integra 083. Itu lah deh. Anjir. Kenceng juga kau ya? Baru mulai dong. Belum pernah gua. Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54? Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya dong. Aku juga size 54. Aku lari sama trail biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas Mahal ini. ya? Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira-kira berapa tuh? 80-90 ada. Enggak. Apa ya? Soalnya ini ada kabelnya, kamu nggak usah bohong. Ini kabelnya Iya gede dong. loh. Ini pernah beli bekas dong. Iya tapi ini kabelnya dalam, ini kan karbon, full karbonnya dalam. Terus ini Hilang ya. Enggak dong. ini apa? Ini frame yang apanya? Desainnya. Pengen jadi gini anjing. Anjing, Bone Racer Cok. Mahal ini Cok, Bone Racer ini. Dok, ini total bekas 332 dong. Enggak dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bener, ada rokoknya dok, beneran dok. Nggak. Beda ukuran. Murah. 80 juta nih gue naikin nih. Nggak mungkin. Aku trail awal ini baru datang hari ini dok. Trail, kamu traileran juga? Aku waktu itu ngeliat dokter tadi di Merbau Skyres tahun lalu. Aku ikut. Kamu juga. ikutnya berapa? 40. Sepatumu apa? Hoka Speed God 5. Wah ngeri Cok, ini Cok. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu merbabu 40 kilo. Iya. Yang elevasi 2500. Yang 4000. BTR ikut? Aku terakhir mantra 116. Ikut yang? 68. Anjay! Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil kalau itu. Tahun ini BTR ikut? Nah ini kira-kira live stream kayak enggak dok. Kayaknya targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya, Kayak targetnya mungkin yang BTS. BTS berapa? Kayak mau ngambil 100 kayak. Edan, Cok! Itu harus IRL tuh, cepet. Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Mau nganterin dok. Ya pantas sih pilihan sepedanya itu. Ya. Ini udah ada yang tahu subscribermu ternyata dia ekstrim kayak gini. Tahu. Action tuh apa? Iya, ya ini Oh, kalau dia tahu. ultra kayak gini udah. Sampai FM berarti udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kena berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. Iya. JRF. 30 kilomu yang berapa? 30 kilo trail run. 30 itu belum pernah dok. Malah belum pernah. Kalau trail run 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 40. Yang antara 20 40 nggak pernah ngambil. Wah, sinting. 40 mu berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar dong. 27. Edan. Edan kalau itu. Edan itu kenceng itu. Itu dulu dok. Itu kenceng itu. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trailmu nomor 27. Iya, Merbabu 40 kan. Wah, sucok. Ngeri banget tuh. Kalah dok atau gimana? Gua kalah kalau itu. Oh, kalah ya? Kalah. Kapasitas fisikku jauh kalau itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Mantra itu paling sulit loh. Elevasi 6000 loh. Iya, 5.000-an. 5.000. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam yang mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah, anjing kamu kalau nerusin dapat semi pro itu. Speed God 5 sama. segitu 5. Fast. Pakai Aoniji. Oh ini, wah pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu nggak kerja? Nggak kerja? Kerjanya apa? Nggak sebelum ini kerjanya apa? Masak. Oh wah sucuk. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Punya cewek? Punya. Wah jokil, hebat. Ini sulit dilawan ini. Nggak rokok. Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak apapun terserah. Kenceng kalau ini. Belas, susah. Ini yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja. Kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest, 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. 50 menit. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu itu. Dan ini mau nyoba Bromo Tenggara Semeru akhir tahun ya. November 100 kilo. Itu elevasinya dari 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu.
Mulai sekarang gua gak bakal ngomong apa-apa kalau Wah gila, itu nggak bisa dilawan ini. Kalau adu uang semua orang bisa, tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit coy. Oke, sembah coy. Sembah. Ampun coy. Ampun, kalau itu kalah coy. Kalah. Boleh. Kamu boleh ngerosting saya terserah. Sulit. Berarti guys, sepeda 80 juta nggak apa-apa. Punya 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah ya, humble ya. Nggak kerjaan aslinya chef di? Enggak, di TikTok bikin konten masak. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Dia juga bisa DJ dong. DJ. Kalau bisa. Dia peminum lah. Wah yang suka kamu banyak dong cewek. Banyak. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, bisa masak, nggak ngerokok, tinggi, Banyak waktu. Wah gila. Sungkem nih ini. Tapi Skala. dia setia dong, setia. Umur berapa? 2? 9. Wah berat. Belum nikah? Belum. Ya sebelum nikah kamu puas-puasin 116. Karena setelah nikah nyalinya turun. Jadi akan berkurang. Wah sadis cok. Trail berarti udah 3 tahun, 2 tahun. Baru 2024 pertama kan tahun lalu. Anjing, kamu pertama kali trail langsung 40 kilo. Iya, itu merbabu. Jadi kadang hidup tuh nggak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu tuh berarti 4 kali naik puncak. Iya. Ya 4 kali naik puncak. Jadi swanting, tackle-an. Aku awalnya dari naik cuntel, turun tackle-an, naik tackle-an, turun selo, naik selo, turun wekas. Anjing, itu berat banget nyuk. Gokil emang ini. Berapa jam? 17 jam, 28 menit. Anjing, itu berat banget tuh. Respect. Respect. Ini bukan lagi tektok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo tuh berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Dilariin naik turun. Ya. Wah nyalimu kuat kalau itu. Nah lu harus belajar sama dia nih, dia ada damai nih. Enggak, dia emosian tapi. Oh emosian? Emosian parah. Anger issue? Anger issue. Iya. Oh sama berarti, anger issue tuh sama. Emosinya olahraga kan? Kayak emosinya bisa tersalurkan kan? Aku sama kayak dokter tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku pasti sendiri larinya. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan? Betul. Sama. Lebih suka sendiri. Iya, berarti sama Pak. Orang anger issue hobinya olahraga. Tinggal kau harus nemu. Asu jago banget, Cok. Aku gak ngira Enggak, nemu. Dok, masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede. Biasa. Anjir, latihanmu Gunung Gede. Orang normal tuh Bukit Cisadon toh. Kadang Cisadon. Gunung Gede. Bisa gunung Pos 1, pos 5. Dilariin dari sampai puncak. Bisa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari sampai Surken, sampai puncak. sampai puncak. Iya, kadang dari naik dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk.